Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga tetap diberi kesehatan ya. Nah, untuk kali ini di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran IPA, yaitu tentang struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Struktur bagian tumbuhan dan fungsinya. Struktur merupakan susunan yang ada pada tumbuhan itu sendiri. Dalam struktur, tumbuhan memiliki beberapa bagian, yang mana tiap-tiap bagiannya memiliki fungsi masing-masing. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai struktur daun. Sebelum kita membahas tentang daun, apakah anak-anak sudah tahu struktur tumbuhan itu terdiri apa saja? Nah, struktur tumbuhan itu terdiri dari yang pertama, yaitu terdiri dari akar, yang kedua batang, dan yang ketiga daun. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai daun. Nah, kita akan membahas mengenai daun. Daun merupakan tumbuhan yang tumbuh dari batang. Daun umumnya berwarna hijau. Warna hijau tersebut yaitu disebabkan karena klorofil yang ada pada daun. Nah, namun daun tidak hanya berwarna hijau, ada juga yang berwarna kuning, yang berwarna merah ataupun ungu. Daun sesungguhnya adalah cabang atau ranting yang mengalami modifikasi. Nah, pada tumbuhan tingkat tinggi, daun merupakan tempat paling penting. Untuk apa? Yaitu untuk fotosintesis. Nah, struktur pada daun yaitu terdiri dari yang pertama epidermis daun, yang kedua mesofil daun atau jaringan dasar, yang ketiga jaringan vaskular atau pengangkut. Lalu apa saja sih pengertian dari struktur daun tersebut? Yang pertama epidermis daun. Epidermis daun adalah lapisan sel terluar dari daun. Fungsinya untuk apa? Fungsi lapisan ini adalah untuk melindungi jaringan yang terdapat di dalam tumbuhan. Pada umumnya lapisan epidermis ini tersusun rapat oleh sel-sel dan membentuk lapisan yang kompak tanpa ruang sedikitpun. Selanjutnya mesofil daun atau jaringan dasar. Jaringan mesofil berada di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan ini terdapat jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau spons yang banyak mengandung kloroplas. Nah, kloroplas sendiri itu merupakan organ yang mengandung klorofil yang mampu menyerap energi dari sinar matahari untuk proses apa? Proses fotosintesis. Selanjutnya jaringan vaskular atau jaringan pengangkut. Nah, jaringan vaskular ini atau pengangkut urat daun tersusun dari jaringan vaskular. Jaringan struktur daun ini adalah pembuluh darah daun yang berbentuk tabung. Terdapat dua jaringan yang disebut xilem dan phloem. Kedua jaringan tersebut menyediakan jalur bagi air dan nutrisi untuk mengalirkannya ke seluruh tanaman dan daun. Lalu bagian-bagian daun terdiri atas yang pertama tulang, helai, tangkai, dan pelepah daun. Selain itu, daun juga memiliki urat. Urat daun merupakan susunan pembuluh pengangkut pada daun.
tumbuhan dikotil memiliki urat daun yang membentuk jaringan, sedangkan tumbuhan monokotil memiliki urat daun yang memanjang dari pangkal ke ujung daun secara sejajar. Daun itu ada daun tunggal dan ada daun majemuk. Daun tunggal itu yang seperti apa? Daun tunggal itu biasanya hanya terdiri satu helai daun di tiap tangkainya. Nah, daun majemuk itu biasanya terdiri dari beberapa helai daun di setiap tangkainya. Ada yang tahu bentuk tulang daun seperti apa? Nah, bentuk tulang daun itu bermacam-macam. Ada yang sejajar, ada yang menyirip, ada yang melengkung, dan ada yang menjari. Ada yang tahu tidak tumbuhan bentuk tulang daun yang sejajar? Ada yang tahu? Nah, pintar sekali. Seperti apa tumbuhan bentuk tulang daun yang sejajar? Yaitu seperti tebu, padi, dan jenis rumput-rumputan lainnya. Lalu yang menyirip, ada yang tahu? Nah, daun mangga seperti contohnya daun mangga, daun jambu, daun nangka itu memiliki daun yang menyirip. Lalu yang melengkung seperti apa sih? Yang melengkung seperti daun sirih, lalu daun genjer. Nah, lalu bentuk tulang daun yang menjari seperti apa? Contohnya daun singkong, daun pepaya, dan ilalang. Fungsi struktur daun. Tempat yang pertama sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan penyimpanan sementara hasil fotosintesis. Pada tumbuhan dikotil, fotosintesis terjadi pada jaringan palisade. Sementara untuk tumbuhan monokotil, fotosintesis terjadi pada jaringan spon. Yang kedua, untuk mengatur proses transpirasi daun, terjadi proses penguapan air. Penguapan melalui mulut daun atau yang disebut dengan apa? Stomata dan kutikula dari permukaan daun. Lalu stomata dan kutikula lebih banyak berada di bagian bawah daun. Namun kutikula yang terdapat di permukaan daun hanya sedikit mengalami penguapan. Yang ketiga, sebagai alat respirasi. Di dalam daun terdapat stomata yang berfungsi untuk bernapas. Proses gutasi yaitu menjadi tempat keluarnya cairan atau air yang berupa tetesan. Dan yang terakhir yaitu tempat keluar masuknya gas karbon dioksida dan oksigen. Demikianlah tadi penjelasan mengenai struktur dan bagian fungsi daun. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Demikianlah tadi materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.